Ada satu momen di mana kita ngerasa lebih pinter dari polisi pas lagi nonton kasus kriminal. Kita hafal banget pola pikirnya. Kita tahu di mana si pelaku salah langkah. Bahkan kita jauh lebih kenal biografi pembunuh berantai daripada nama tetangga kita sendiri. Tapi aneh nggak sih? Kita ketakutan, tapi kita juga ketagihan. Kita ngerasa mual denger detailnya. Tapi di saat yang sama, kita pengen tahu lebih dalam lagi. Fenomena ini sering bikin orang luar mikir, lo psikopat ya, kok hobi nonton gituan? Padahal ada alasan medis di balik kenapa otak kita justru merasa nyaman dengerin cerita gelap kayak gini. Sebelum kita bedah lebih dalam, kita perlu garis bawahi kalau menyukai di sini bukan berarti kita dukung kejahatannya. Ini murni soal rasa penasaran otak kita buat membedah isi kepala manusia yang rusak. Kita pengen tahu apa yang salah di masa kecil mereka sampai bisa jadi monster. Alasan pertama yang harus kita bedah berakar dari mekanisme pertahanan diri yang sudah jadi cetak biru di dalam kepala kita sejak dulu. Secara biologis, otak manusia itu dirancang dengan satu tugas utama, yaitu tetap waspada terhadap segala jenis ancaman. Nah, pas kita lagi mantengin dokumenter atau dengerin kasus serial killer, otak kita sebenarnya nggak cuma duduk diam sebagai penonton. Di momen itu, saraf-saraf kita lagi sibuk ngejalanin apa yang disebut sebagai latihan simulasi. Kita seolah-olah sedang masuk ke dalam skenario tersebut buat belajar secara mendalam. Gimana cara pelaku mencari dan memilih mangsanya. Taktik manipulasi apa yang mereka pakai untuk menjerat, sampai ke celah-celah kecil yang akhirnya bikin korbannya terjebak. Kita nggak cuma dengerin cerita, tapi kita lagi kayak ngumpulin data-data tentang perilaku manusia yang paling ekstrim. Proses ini adalah bentuk nyata dari penyusunan panduan bertahan hidup yang nggak tertulis. Ada dorongan bawah sadar yang meyakinkan kita bahwa kalau kita berhasil membedah isi kepala si pelaku dan tahu cara monster itu berpikir, kita bakal punya peluang yang jauh lebih gede buat menghindar atau menyelamatkan diri kalau suatu saat kita ada di situasi yang serupa. Jadi, rasa penasaran yang muncul saat menyukai kasus kriminal itu bukan tanda kalau kalian punya niat jahat. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kalau insting proteksi diri lagi bekerja sangat keras. Otak lagi berusaha mastiin kalau kalian punya cukup informasi buat mendeteksi bahaya sebelum bahaya itu beneran datang. Intinya, kita butuh tahu cara main si jahat supaya kita nggak pernah jadi bagian dari permainan mereka. Bergeser ke alasan selanjutnya. Kenapa kita bisa segitu betahnya dengerin cerita kriminal berjam-jam adalah soal sensasi takut yang aman atau controlled fear. Coba perhatikan, kenapa banyak orang yang hobi naik roller coaster padahal mereka tahu jantungnya bakal serasa mau copot. Nah, pola yang terjadi di otak kita itu mirip banget sama itu. Menonton atau mendengarkan kasus pembunuhan memberikan kita lonjakan adrenalin yang sangat kuat. Tapi semuanya terjadi dalam kondisi yang 100% aman bagi fisik kita. Di saat narator mulai menceritakan detail kejadian yang brutal, sistem saraf kita sebenarnya merespons dengan rasa takut yang sangat nyata. Detak jantung meningkat, napas jadi sedikit lebih pendek. Bahkan mungkin muncul keringat dingin karena tubuh kita otomatis masuk ke mode siaga. Namun, di saat yang bersamaan, bagian otak logis kita tetap memegang kendali penuh dan sadar kalau kita cuma lagi rebahan santai di kasur. Atau mungkin lagi duduk di sofa sambil megang HP di dalam kamar yang terkunci rapat. Kontras yang tajam antara rasa takut yang hebat dengan kesadaran bahwa kita sedang terlindungi, inilah yang akhirnya menciptakan sensasi ketagihan. Saat tubuh ngerasain ketegangan, tapi otak tahu nggak ada ancaman fisik yang beneran datang. Otak bakal membalasnya dengan melepaskan dopamin dalam jumlah besar. Hormon ini yang memberikan rasa puas, rasa lega, dan kesenangan aneh setelah kita berhasil melewati kengerian tersebut. Nah, selain soal lonjakan adrenalin dan rasa takut yang terkontrol tadi, ada satu dorongan atau alasan lain yang sifatnya jauh lebih mendalam, yaitu forbidden curiosity, atau rasa penasaran kita terhadap sisi gelap manusia. Secara alami, manusia itu punya kecenderungan buat merasa tertarik sama hal-hal yang dianggap tabu atau yang berada di luar batas normal. Kita semua sebenarnya punya sisi bayangan di dalam diri kita. Tapi bedanya, kita semua memilih buat tetap menahan diri karena adanya benteng berupa moral, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.
Ketika kita memperhatikan kehidupan seorang pembunuh berantai, kita seolah-olah sedang diberikan akses buat mengintip ke dalam sebuah sumur yang sangat gelap. Ada dorongan psikologis yang bikin kita pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi kalau seseorang benar-benar ngelepasin semua filter sosial dan melanggar semua aturan, kemudian membiarkan sisi jahatnya mengambil alih tanpa ada rasa penyesalan sedikit pun. Kita pengen melihat bagaimana rasanya hidup tanpa batasan moral yang selama ini membelenggu kita sebagai manusia biasa. Aktivitas ini ngebantu kita buat memahami sisi monster manusia tanpa kita harus benar-benar terjun ke dalamnya atau berubah jadi monster itu sendiri. Kita sedang mencari jawaban atas pertanyaan besar yang terus menghantui pikiran banyak orang. Lewat dokumenter atau cerita kriminal inilah kita sedang mengeksplorasi wilayah ekstrim dari perilaku manusia, mencoba memetakan batas antara kewarasan dan kegilaan dari jarak yang sangat aman. Selain rasa penasaran terhadap sisi gelap manusia, alasan lainnya adalah kebutuhan emosional saat mengikuti sebuah kasus sampai akhir, yaitu perasaan puas yang mungkin terasa aneh saat kita dengar kalau si pembunuhnya akhirnya ketangkep atau dapat hukuman mati. Di dalam dunia psikologi, fenomena ini dikenal dengan istilah Just World Hypothesis atau hipotesis dunia yang adil. Secara mendasar, sebagai manusia, kita punya kebutuhan psikologis buat dapat validasi atau bukti nyata kalau dunia tempat kita tinggal ini sebenarnya masih punya aturan dan keadilan yang bekerja. Dengan mendengarkan atau nonton kasus kriminal ini sampai selesai, kita sebenarnya lagi mencari kelegaan emosional. Karena pada akhirnya si jahat kalah dan si baik seharusnya mendapatkan keadilannya. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang seringkali terasa makin kacau, nggak terduga, dan penuh dengan berita buruk yang kelihatannya nggak ada ujungnya. Nah, cerita-cerita true crime yang berakhir dengan tertangkapnya pelaku ini memberikan semacam penutup emosional yang sangat memuaskan bagi otak kita. Seolah-olah semua ketegangan yang kita rasain dari awal akhirnya terbayar lunas. Kita butuh dengar kalau pada akhirnya kejahatan seburuk apapun itu pasti bakal dapat balasannya. Dan gak ada orang yang bisa benar-benar lolos setelah merusak tatanan moral masyarakat. Tapi kalau kita mau jujur, ketertarikan ini bukan cuma berhenti di soal keadilan yang ditegakkan aja. Ada elemen lain yang bikin otak kita ngerasa sangat tertantang secara intelektual, yaitu kepuasan dalam menata puzzle yang berantakan. Banyak dari kita yang sebenarnya bukan suka atau haus sama darah dan kekerasan yang ditampilkan, tapi justru sangat terobsesi sama proses analisis yang ada di baliknya. Seolah-olah kita diajak buat berpikir keras dan bertanya-tanya, kenapa pelaku ninggalin jejak itu? Apa maksud dari simbol-simbol aneh yang dia sengaja taruh di tempat kejadian perkara? Atau kenapa dia milih pola serangan yang sangat spesifik seperti itu? Ini mirip dengan cara kerja otak saat kita lagi main teka-teki silang yang rumit atau lagi berperan jadi detektif amatir di depan layar. Otak manusia itu secara alami benci banget sama ketidakteraturan atau informasi yang ngegantung tanpa penjelasan yang logis. Lewat cerita kriminal, otak kita tertantang buat nyusun potongan informasi yang berantakan. Mulai dari bukti forensik, gelagat aneh si pelaku, sampai garis waktu kejadian, buat disatuin jadi satu cerita yang utuh dan masuk akal. Di momen inilah kita dapetin apa yang namanya kepuasan kognitif. Ada rasa bangga dan perasaan pintar pas kita berhasil nemuin pola di balik tindakan yang awalnya kelihatan sangat acak itu. Keterlibatan mental inilah yang bikin kita terus penasaran dan terjaga, karena setiap kepingan puzzle yang berhasil kita pasang bikin kita ngerasa satu langkah lebih dekat buat memahami misteri yang selama ini tersembunyi di balik kekacauan tersebut. Menariknya, di luar semua alasan teknis dan intelektual tadi, ada satu faktor yang sifatnya sangat personal dan mungkin jarang berani kita akui secara jujur, yaitu efek untung bukan gue, atau dalam istilah psikologinya disebut downward social comparison. Sadar atau enggak, saat kita dengerin penderitaan atau kasus ngeri yang menimpa orang lain, ada bagian dari otak kita yang secara otomatis bikin kita ngerasa jauh lebih bersyukur sama hidup kita sendiri. Ini bukan berarti kita punya sifat jahat atau senang ngelihat orang lain menderita, tapi ini adalah mekanisme psikologis yang bekerja sebagai sistem pertahanan emosional yang sangat manusiawi.
Pas dengar cerita yang begitu tragis dan penuh dengan kengerian, secara otomatis otak melakukan perbandingan antara situasi korban dengan situasi kita saat ini yang sedang duduk dengan tenang. Muncul rasa lega yang sangat besar karena beban hidup kita, yang mungkin saat itu kerasa berat banget, baik itu gara-gara tekanan kerjaan, masalah finansial, atau drama pertemanan. Ternyata nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama horor yang dialami para korban di cerita itu. Kengerian yang kita dengar seolah-olah memberikan perspektif baru bahwa masalah hidup kita sebenarnya masih sangat mungkin buat diatasi. Rasa beruntung ini muncul tanpa kita sadari dan bekerja sebagai obat penenang instan yang sangat kuat buat nurunin tingkat stres harian kita. Nah, balik lagi ke diri kita masing-masing. Setelah dengerin penjelasan tadi, apakah menurut kalian alasan-alasan psikologis itu udah cukup valid buat ngejelasin kenapa kita bisa ketagihan atau menyukai serial killer ini? Atau mungkin kalian ngerasa ada alasan personal lain yang belum sempat kita bahas? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.